Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana persiapan jemaah jelang wukuf di Arafah, kami tersambung dengan Konjen RI Jeddah, ada Pak Eko Hartono. Assalamualaikum Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko, bisa mendengar suara saya? Pak Eko? Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Eko, saat ini Pak Eko dan juga jemaah haji Indonesia masih berada di Mina atau sudah beranjak ke lokasi wukuf di Arafah, Pak Eko? Ya, selamat siang. Ini saya sedang berada di bis, ya. Jadi jamaah sekarang sedang menuju ke Arafah. Ini dengan bis-bis kita sedang menuju ke Arafah. Insya Allah nanti setelah di sana, kemudian kita segera melakukan ibadah haji di sana, memulai ibadah haji di sana. Total jemaah Indonesia Dari yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji tahun ini berapa, Pak? Ada sekitar 400 orang sekarang yang dalam perkiraan kami, ya, warga negara Indonesia yang bisa berhaji sekarang. Sekitar 400. Ada kendalakah melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi ini, Pak? Ya, memang tantangannya bahwa pertama kan kita harus, mereka yang mendaftar kan sudah harus vaksin. Melalui semua pendaftaran melalui aplikasi, ya. Jadi setelah kita mendaftar, kemudian dicek persyaratannya, apakah 5 tahun terakhir sudah berhaji atau belum. Nah, ini setelah itu kemudian pemerintah Saudi menetapkan apakah kita bisa berhaji atau tidak. Nah, sekarang memang dengan kuota yang 60.000 ini, di satu pihak kita memang lebih longgar, ya, melaksanakan haji karena sedikit yang melaksanakan haji. Hanya memang kemudian tantangan kita adalah kita harus selalu patuh menjalani protokol kesehatan, mulai dari masker, kemudian kita nggak boleh jalan-jalan sendiri, ya, semuanya harus dengan bis, tidak boleh jalan sendiri, lempar jumroh sendiri, kemana-mana harus jalan bis. Bahkan kami pun juga keluar penginapan kami pun juga nggak boleh, jadi semuanya harus tinggal di situ. Protokol kesehatan diterapkan secara sangat ketat, ya. Cek ID, cek tasrih atau izin haji, semuanya dilakukan secara ketat. Gitu, Mas. Baik, tapi selain protokol kesehatan yang diperketat tersebut, apakah ada perbedaan dari rukun-rukun haji yang akan dilaksanakan? Misalnya ada waktu-waktu tertentu yang dipersingkat misalnya, Pak Eko. Ya, betul. Jadi untuk haji tahun ini memang hanya sekitar 5 hari, ya. Jadi kami mulai tadi malam itu menuju ke sini, kemarin siang lah, ya. Kemarin siang, kemudian sekarang ke Arafah, dan nanti hari Kamis itu insya Allah sudah selesai. Sebagian mungkin akan selesai hari Jumat, tapi sebagian besar akan menyelesaikan ibadah haji ini dalam tempo hanya 5 hari. Hanya 5 hari. Sementara kalau haji normal itu kan bisa beberapa hari, karena setelah dari Mekah biasanya kemudian jamaah akan ziarah ke Madinah dan sebagainya. Jadi sekarang memang singkat sekali, hanya 5 hari, dan setelah itu jamaah harus kembali ke tempat masing-masing, ya. Tapi 400 ini kami di bis ini hanya 20 orang juga, enak juga nih. Biasanya kapasitas kan 40 seat, ya. Kami hanya 20, jadi memang ada kenyamanan, tapi juga protokol kita harus taat. Ini kalau di video itu kan terlihat bahwa tawaf misalnya itu juga sangat rapi, sangat tertib, ya, tidak boleh keluar jalur dan sebagainya. Polisi dari mana-mana. Pak Eko, 400 orang yang berasal atau warga negara jemaah Indonesia ini, 400 orang, apakah dari kalangan tertentu atau masyarakat umum juga boleh ikut? Ya, boleh. Jadi itu sebagian dari teman-teman kita, staf di KBRI Riyadh, kemudian kami di KJRI Jeddah. Jeddah itu ada teman-teman, ada 25 orang, ya. Selain itu, ya, ada kelompok mahasiswa, kemudian guru, ada lagi yang ekspatriat, ya, pekerja-pekerja ahli kita, misalnya ada di Indomie, pabrik Indomie di sini, ada juga yang di IDB, ya, macam-macam. Ibu rumah tangga juga ada. Baik, bahkan ada ibu rumah tangga juga. Pak Eko, kalau kita lihat yang tahun kemarin, ini kalau tidak salah hanya sekitar 10.000 jemaah yang diperbolehkan. Kemudian tahun ini
6 kali lipat, ada sekitar 60.000 jemaah yang diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah ini pertanda bahwa misalnya tahun depan akan semakin banyak lagi jemaah yang diperbolehkan untuk ibadah haji, Pak Eko? Maaf, kira Mas, agak kurang kedengaran. Pak Eko, tahun ini ada 6 kali lipat dari tahun sebelumnya, ada 60.000 jemaah yang diperbolehkan. Apakah ini artinya tahun depan kemungkinan ibadah haji akan dibuka untuk umum oleh pemerintah Arab Saudi? Agak susah juga berspekulasi, tapi intinya bahwa sekarang dibanding tahun lalu memang keadaan COVID di sini sudah lebih bagus ya. Vaksinasi di Arab Saudi sudah berjalan baik ya. Sekarang sudah ada lebih dari 22 juta orang yang sudah divaksinasi dari 34 juta penduduknya. Nah, ini tentunya apakah ke depan, tahun depan akan ada haji atau tidak juga banyak tergantung dari perkembangan COVID di berbagai negara. Artinya bukan hanya Saudi. Karena kalau Saudi mendatangkan jamaah internasional, berarti kan kesehatan mereka juga kita perhatikan. Jangan sampai nanti kemudian setelah berhaji muncul hal-hal atau ada yang sakit dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan tentunya kita berharap pandemi COVID segera berakhir sehingga tahun depan bisa berhaji secara normal. Minimal jauh lebih banyak dari sekarang. Kalaupun nggak normal ya, artinya kembali ke misalnya Indonesia dengan kuota 220, tapi insya Allah lebih banyak dari sekarang, insya Allah. Baik, terakhir Pak Eko, tapi apakah 400 jemaah dari Indonesia ini sama juga diberlakukan untuk negara lain? Apakah jumlahnya sama untuk setiap negara? Oh tidak. Itu tergantung mendaftar, Mas. Jadi masing-masing mendaftar melalui aplikasinya. Jadi bukan kemudian ada kuota per negara ya. Oke. Tidak ada kuota per negara. Jadi semuanya mendaftar melalui HP masing-masing, melalui laptop masing-masing. Setelah itu ya diterima atau tidak tergantung persyaratan yang dipenuhi dari umur usia ya. Kemudian jadi tidak ada. Kemudian Indonesia berarti tidak ada kuota tertentu ya, Pak Eko ya? Ya, tapi Kementerian Luar Negeri Saudi memang memberikan jatah masing-masing 5 kuota untuk perwakilan asing di sini. Baik. Pak Eko, semoga lancar, selamat menjalankan ibadah wukuf bersama dengan jemaah lain dari Arab Saudi. Terima kasih Pak Eko untuk informasinya bersama kami.